Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi umur kita berkah, insyaallah. Berkah dengan menghidupkan waktu, berkah dengan bermunajat dan berdoa dan bersolawat, berkah dengan perantara silaturahim. Semoga semua hajat kita, keinginan kita dan tujuan kita dipenuhi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan di antara yang perlu diketahui, wasilah atau perantara supaya doa kita, hajat kita, keinginan kita dikabulkan Gusti Allah, dikatakan ulama dengan apa? Di antaranya fadl zaman, fadl makan, dan fadl fulan. Ya. Jadi kita bisa diberi oleh Allah dengan keutamaan zaman, waktu. Kita bisa dapat barokah dengan keutamaan tempat. Dan kita bisa mendapatkan pengabulan dengan keutamaan seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu diantara faidah daripada para ulama yang perlu kita kejar, yang perlu kita cari, dan yang perlu kita perbanyak. Apa? Pertama apa tadi? Zaman atau waktu. Jadi ada waktu yang bisa menjadi sebab untuk hajat itu dikabulkan. Ada waktu yang menjadi wasilah supaya dapat berkah dari Allah. Dan sekarang alhamdulillah kita bertepatan dengan bulan Sya'ban, dan di situ di bulan Sya'ban tersebut ada Idul Malaikah, hari rayanya malaikat. Yang di situ juga ada malam yang insya Allah jika kita berusaha berdoa, beribadah pada malam tersebut, maka Allah akan memberi anugerahnya kepada orang yang berdoa tersebut. Dan sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat. Jadi wong sing istimewa, wong sing takwa setelah para nabi dan para rasul itu para sahabat. Jadi kita di samping menjalankan sunnah rasul, juga kita harus mencari asarus sahabat, peninggalan atau amalan-amalan dari para sahabat. Kenapa? Karena sahabat adalah manusia pilihan. Sahabat adalah manusia-manusia istimewa. Kenapa? Karena disandarkan kepada manusia yang paling istimewa. Nah, dikatakan bahwa ashabikan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW, itu ibarat bintang-bintang di langit. Dengan siapapun engkau mengikuti, maka engkau akan mendapat petunjuk. Di sini dikatakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu yufarrihu, berusaha semangat menyempatkan lil ibadah fi arba'ati layalin minas sanah. Jadi Sayyidina Ali itu lebih memfokuskan, lebih apa? Lebih semangat untuk berdoa, untuk beribadah, untuk mencari berkah pada 4 malam dalam 1 tahun. Wahia awalul lailatin min Rajab, malam tanggal 1 bulan Rajab. Walailata idaini, malam 2 hari raya, Idul Adha, Idul
Idul Fitri. Selanjutnya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Oh. Jadi waktu berkah, waktu mustajab, waktu yang sangat dipilih, yang sangat diperhatikan oleh manusia pilihan di antara para sahabat. Sayyidina Ali adalah di antara malam nisfu Sya'ban. Jadi insya Allah tinggal berapa hari lagi, semoga kita dipanjangkan umurnya dan semoga kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan waktu nisfu Sya'ban tersebut. Jadi ayo kita gunakan nisfu Sya'ban itu untuk meminta, untuk berdoa, untuk menambah amal ibadah. Insya Allah hasilnya, barokahnya, asarnya akan lebih besar daripada malam-malam selainnya. Ya. Jadi ini bahkan dikatakan juga Zakaro Subki, disebutkan oleh Imam Subki bahwa anna lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunuba sanah. Jika kita mendapatkan keberkahan pada nisfu Sya'ban, jika kita beribadah pada nisfu Sya'ban, maka ibadah tersebut, amalan tersebut insya Allah akan menghapus dosa-dosa selama satu tahun. Ya. Walailatul Jum'at tukaffiru dzunuba usbu. Adapun malam Jumat itu bisa menghapus dosa seminggu. Dosa seminggu kita ibadah malam Jumat, kita benar-benar nyaluk Gusti Allah malam Jumat, kita taubat malam Jumat, insya Allah seminggu ini dosa-dosa bisa diampuran Gusti Allah. Nah, ini selanjutnya Lailatul Qadri tukaffiru dzunuba umr. Adapun malam Lailatul Qadar itu bisa menghapus atau dimaafkannya dosa dalam umur orang tersebut. Jadi ini waktu-waktu yang perlu kita cari, yaitu apa? Fadlul zaman, keutamaan waktu. Ya, di antaranya yang sedang kita hadapi bulan Sya'ban, yang akan kita peroleh insya Allah nisfu Sya'ban. Jadi aja disia-siakan. Ayo mulaikin siap-siap baca apa-apa ya, terutama sholat jamaah ya, maghrib, isya, subuh jamaah insya Allah ya. Karena wis pernah disebutkan kan bahwa apa tadi sampai apa? Ya, paling minimalnya dapat Lailatul Qadar apa? Isya jamaah, subuh jamaah. Ya kan, anak pernah saya keterangkan minimalnya dapat Lailatul Qadar. Isya jamaah, subuh jamaah. Hebat ya wis lek-lekan. Ibadah terus, baca Quran, wis pragat, baca rotib, wis pragat, sholat sunnah, wis pragat, mancing, konon. Ya bubar kabeh kowe. Ya. Ini ibadah-ibadah. Nah, malam nisfu Sya'ban iku maghrib. Karena apa? Malam mulai masuknya waktu pada Qamariyah itu mulai dari maghrib. Jadi maghrib wis mulai hari baru atau bulan baru atau tahun baru dalam Qamariyah atau dalam Hijriyah. Jadi kun minimal ya. Nah, syukur-syukur berbagai macam ibadah ya.
doa-doa itu diutamakan. Jadi ayo mari kita apa? Bersungguh-sungguh ya. Umur yang sesaat ini kita gunakan, kita apa? Kita manfaatkan untuk mendapatkan keberkahan di akhirat nanti ya. Apa berkah? Tambahnya kebaikan. Karena apa? Karena waktu di dunia dengan waktu di akhirat bagaikan lebih istimewa apa Med? Waktu di dunia kalau waktu di akhirat? Hah? Bisa? Bin, waktu di dunia dan waktu di akhirat lebih istimewa mana? Waktu dunia lebih istimewa daripada waktu di akhirat. Adapun tempat dunia itu lebih rendah daripada tempatnya di akhirat. Kita bisa masuk surga karena kita menghidupkan waktu di dunia, karena kita beramal tapi tempatnya lebih istimewa di akhirat. Karena apa? Karena di akhirat kita bisa melihat Allah. Karena kita di akhirat bisa berkumpul dengan Rasulullah. Insya Allah. Oh, jadi waktu ini lebih berharga karena ini adalah bekal ya. Akhirat kita tergantung dunia kita, masa tua kita tergantung muda kita, mati kita tergantung hidupnya takwa maka matinya husnul khotimah. Mudanya bersungguh-sungguh, tua sukses. Di dunianya hati-hati, di akhirat selamat. Jadi itu. Jadi mari waktu-waktu kita yang sangat istimewa ini kita gunakan sebaik-baiknya supaya mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti insya Allah. Jadi ini termasuk yang perlu diketahui bahwa jika kita menghidupkan bulan malam nisfu Sya'ban, itu insya Allah dosanya diampura dengan syarat dia tidak mempunyai dua dosa, apa? Syirik dan dendam. Ya. Kalau syirik maka tidak akan dikabulkan. Kalau punya dendam, permusuhan yang sengit, menyimpan permusuhan yang sengit, menyimpan dendam, maka orang tersebut tidak akan diampura oleh Allah. Jadi mulai niatkan, bebaskan. Karo sapa bae, karo rabi, karo istri, karo anak, karo mertua, karo bapak, karo bisnis, karo apa, pengen oleh keberkahan bulan nisfu Sya'ban, maka bebaskan, maafkan, insya Allah dapatkan. Jadi hati-hati ya. Jadi ini syarat supaya oleh berkah nisfu Sya'ban. Jadi pada malam ini juga kita mohon apa istilahnya, nyuwun pangapura wakat duwe salah sing pasti duwe salah ya, pangapura. Iya, Subang Sule. Ya, jadi asli kosongkan hati ya, kosongkan hati. Iya, darah apa hilang nanggape. Jadi wis dendam, marah apa hilangkan. Iku syaratnya jari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau? Tidak punya syirik, tidak punya permusuhan yang sengit yang sampai melekat dalam hati. Na'udzubillah. Subhanallah. Moga-moga kita kabeh bisa jadi wong sing lapang dada ya. Karena umat Rasulullah dari abdal itu apa?
dikatakan tidak masuk surga hanya dengan amal, puasa, sholat, tapi dengan apa? Lapang dada. Ya, jadi lapang dada wis. Apa rane istilahnya? Apa istilahnya? Bebaskan. Ya, berat kita membebaskan kesalahan orang lain, tapi lebih berat lagi kita mendapatkan surga. Kita butuh dengan orang minta maaf kepada kita, misalkan, tapi kita lebih butuh supaya mendapat maaf dari Allah. Iya boleh? Ya. Sampean butuh supaya wong pada kalah. Sampean pengen supaya wong pada hormat. Wis anti nggak mau maafin orang, ya tidak mau beli gelem apa? Beli gelem kalah, inginnya menang. Baik, tapi ingat kebutuhan Anda dengan maaf Allah lebih besar. Kebutuhan Anda dengan surga lebih besar. Jadi mana yang lebih besar? Nah, itu yang lebih besar. Jadi wis aja dipersulit ya, karena kita mempunyai perkara yang lebih penting, yang lebih darurat, dan yang lebih dibutuhkan. Wis bebaskan. Bismillah, la haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Semoga kita semua bisa kuat menghadapi zaman fitnah, zaman mengkelakan, ya boleh. Ya, batur mengkelakan, pasangan mengkelakan, anak gawe pusing, wis bebaskan mulai kain. Bismillah. Insyaallah kita bakal dari wong sing apa? Sing diampuran Gusti Allah nisfu Sa'ban. Terus kun mulai maning ya cere rombongan kro wakwis padu nisfu Sa'ban pe maaf terus nisfu Sa'ban oke makan maning kula ya cere rombongan kro wak. Ala kulli hal intinya apa mau kita kudu bismillah nyaluk Gusti Allah supaya kuat dalam apa? Dalam menerima fitnah-fitnah, coba-cobaan, godaan-godaan, sing gawe mancing, sing gawe nafsu supaya bisa maafakan ya, terutama ning keluarga dikit, terutama keluarga dulu ya, baru orang lain ya. Sama orang lain cengar-cengir, sama keluarga nah perengat-perengut ya wis di ahli akrab wal akrab ya. Sodako, berbuat baik, ihsan, semua nih keluarga dikit. Ya din, Badruddin. Ya, jadi aja karo kupron, apa kabarnya baik, masya Allah. Karo mertuai, karo bapane, ya benci lah. Karo adine cuek. Ya, ini yang tidak pada tempatnya. Ya. Sama ulama, sama habaib, cium tangan, sama orang tuanya, pengen baik. Ya. Golongannya ndas ya. Ya harus diutamakan orang tua. Sebodoh apapun, serendah apapun derajatnya, itu adalah orang tua ya. Ya sudah ditentukan oleh Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wis ditentukan ning Gusti Allah, wis dalile sing Gusti Allah ana ning Qur'ane. Kudu bener-bener hati-hati nih wong tua. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.